Baik, materi saya hari ini adalah tentang mutasi. Jadi ada beberapa istilah yang harus Anda ketahui terkait mutasi. Yang pertama adalah definisi mutasi itu sendiri. Kemudian ada istilah mutan, mutagen, tipe liar atau wild type, fenotip, dan genotip. Jadi mutasi adalah proses perubahan pada urutan DNA. Jadi kalau masih diingat, DNA itu tersusun atas basa-basa. Ada basa adenin, disingkat A, guanin, G, timin, T, dan sitosin, yaitu basa C. Jadi pada mutasi nanti akan terjadi perubahan basa adenin, guanin, timin, dan sitosin. Mutan adalah organisme hasil mutasi. Mutan biasanya mengalami perubahan sifat atau fenotipe. Mutagen adalah zat penyebab mutasi, jadi nanti bisa berupa mutagen kimia, mutagen fisika, maupun mutagen biologi. Sedangkan tipe liar atau wild type, atau disingkat dengan WT, adalah organisme yang belum mengalami mutasi. Nah, nanti ada dua istilah yang lainnya yang perlu Anda ketahui yang disebut dengan fenotip dan genotip. Fenotip merupakan karakteristik individu yang nampak atau dapat diamati. Misalnya adalah warna kulit, bentuk hidung, warna bola mata, dan lain-lain. Sedangkan genotip adalah susunan gennya, yang mana ini tidak bisa terlihat atau tidak dapat diamati. Nah, ini kalau Anda masih ingat di materi kuliah materi genetik, jadi nanti kalau misalnya inti sel itu kita buka, maka di dalamnya ada kromosom, kemudian dalam kromosom ada benang-benang kromosom yang disebut dengan kromatin, kemudian kromatin nanti dikemas dalam suatu protein yang disebut histon, dan ini adalah DNA-nya. Ya, jadi DNA adalah suatu polimer yang berbentuk untai ganda atau double helix. Nah, bagian dari DNA yang mengkode protein nanti disebut dengan gen. Ya. Nah, nanti DNA atau gen itu tersusun atas basa-basa seperti ini. Jadi basa-basanya berpasangan atau berkomplement, di mana basa A berpasangan dengan basa T dengan A, G dengan C, atau C dengan G. Nah, nanti kalau mutasi yang berubah adalah basa-basa ini. Nah, mutasi itu dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Di sini saya menyampaikan dua saja. Yang pertama disebut dengan mutasi gen, yang kedua disebut dengan mutasi kromosom. Mutasi gen itu ada beberapa. Yang pertama mutasi titik, yang terdiri atas transversi, transisi, silence, missense, dan nonsense mutasi. Ada insersi dan delesi. Sedangkan mutasi kromosom nanti ada yang disebut dengan perubahan jumlah kromosom. Jadi kromosomnya bisa bertambah atau berkurang, atau perubahan struktur kromosom. Jadi strukturnya nanti mengalami perubahan. Nah, ini Anda juga harus ingat ini. Ini adalah kode genetik, ya. Jadi kode genetik atau kodon itu tersusun atas 3 basa. Contohnya adalah kodon UUU itu mengkode asam amino fenilalanin, ya. Jadi asam amino itu bisa ditulis dalam 3 cara seperti ini misalnya. Jadi asam amino alanin ini bisa ditulis ala atau satu huruf saja A. Arginin sama ya, arginin atau ARG atau R. Asparagin ASN atau N.
Jadi Anda perlu ingat bahwa tidak selalu huruf awalnya ini adalah sebagai singkatannya. Karena kalau Anda lihat, asparagin tidak A, tapi adalah N. Aspartat tidak A, tapi adalah D. Dan Anda tidak perlu menghafalkan ini ya. Jadi kalau di ujian ada soal seperti ini akan diberikan tabelnya. Jadi di sini Anda harus bisa membaca bagaimana asam amino itu disandi atau dikode oleh beberapa kodon. Jadi misalnya fenilalanin itu bisa dikode oleh UUU atau UC. Seperti ini ya. Ini pada kuliah sebelumnya terkait translasi. Oke. Nah, jadi yang pertama kita akan mempelajari mutasi titik atau disebut dengan point mutations. Jadi titik di sini artinya adalah perubahan hanya terjadi pada satu basa saja. Jadi kalau Anda lihat di dalam slide saya, di sini ada urutan basa-basa DNA ya. Atau basa-basa RNA ya, karena di sini adalah urasil, ini menandakan ini adalah urutan RNA. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah RNA, mengapa? Karena basa timinnya diganti dengan basa urasil. Pada urutan yang pertama, GCU, GGA, sampai dengan GGA yang di sini, ini adalah urutan yang normal. Jadi ini adalah wild type-nya, tidak termutasi. Jadi misalnya GCU, nanti dia menyandi alanin, GGA menyandi glisin, dan seterusnya. Nah, pada point mutations, yang pertama ada istilah namanya silent mutations. Apa artinya? Silent mutation adalah perubahan satu basa tetapi tidak menyebabkan perubahan asam amino. Anda bisa lihat di sini. Kita fokus yang di sini. Jadi awalnya kodonnya adalah GCA. Kemudian terjadi silent mutations di mana basa A diganti dengan basa C. Sehingga kodenya menjadi GCC. Tetapi kalau kita lihat asam aminonya tidak berubah. GCA mengkode alanin, GCC juga mengkode alanin. Ini yang disebut dengan silent mutations. Perubahan satu basa tidak menyebabkan perubahan asam amino. Yang kedua adalah missense mutations. Jadi missense artinya adalah perubahan satu basa menyebabkan perubahan asam amino. Kita bisa lihat contohnya di sini. Jadi pada wild type-nya ada kodon GGA, dia menyandi glisin. Nah, saat terjadi missense mutations, ada perubahan basa dari G menjadi A. Sehingga nanti ada perubahan kodon dari GGA menjadi AGA. Dan kalau Anda lihat asam aminonya berubah dari glisin menjadi arginin. Ini yang disebut dengan missense mutations. Perubahan satu basa menyebabkan perubahan asam amino. Yang ketiga disebut dengan nonsense mutations, yaitu perubahan satu basa menyebabkan terbentuknya codon stop. Jadi bisa berupa UAA, bisa UAG, atau UAC. Akibatnya nanti translasinya berhenti. Sehingga nanti protein yang dihasilkan itu tidak sempurna. Disebut dengan abnormal atau istilahnya adalah truncated protein. Kenapa? Karena ada stop codon di situ. Anda masih ingat stop codon adalah sinyal yang menandakan translasi harus berhenti. Kalau Anda lihat di sini, dari sini ya. Jadi kalau Anda lihat dari sini bahwa kodon awalnya itu adalah CAA yang mengkode glutamin, tetapi kan ada nonsense mutation maka berubah menjadi UAA. Ini merupakan salah satu stop codon. Sehingga nanti asam aminonya itu belum selesai, proteinnya belum selesai terbentuk.
Nah, nanti kalau proteinnya tidak sempurna atau abnormal, nanti bisa jadi proteinnya tidak berfungsi, yang disebut dengan truncated protein. Baik. Nah, berikutnya ini adalah contoh penyakitnya. Jadi ada contoh penyakit genetik yang disebabkan oleh adanya mutasi missense. Nah, penyakitnya adalah anemia bulan sabit atau sickle cell anemia. Anda bisa di sini, ini adalah protein globin. Jadi kalau Anda masih ingat bahwa sel darah merah itu tersusun atas protein yang disebut dengan hemoglobin. Jadi hemoglobin adalah suatu protein. Pada anemia bulan sabit terjadi mutasi pada gen pengkode protein hemoglobin. Nah, di sini ya. Jadi kalau pada kondisi normal itu seperti ini. Penyusun dari protein globin, tetapi saat jadi mutasi akan terjadi perubahan basa yang di sini. Ya. Jadi di sini ada perubahan satu basa dari GAG menjadi GTG. Akibatnya apa? Akibatnya adalah asam aminonya berubah dari asam glutamat menjadi valin. Dampaknya apa? Dampaknya nanti hemoglobinnya itu mengalami perubahan bentuk. Sel darah merahnya berubah bentuknya, yang semula bikonkav itu menjadi berbentuk seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau sel darah merah berubah bentuknya, nanti bisa menyebabkan fungsinya itu menjadi terganggu, kemudian fleksibilitasnya juga terganggu. Jadi akan seperti ini. Jadi dia tidak seelastis kalau berbentuk bikonkav seperti ini. Nah, nanti dan itu sel darah merah yang tidak sempurna itu cenderung lebih lemah dan memiliki waktu hidup yang lebih singkat. Jadi kalau pada sel darah yang normal, sel darah merah normal itu usianya adalah 90 sampai 120 hari. Pada kondisi anemia bulan sabit, maka dia hanya berusia 10 sampai 20 hari. Sehingga nanti biasanya pasien akan mengalami kekurangan darah, anemia. Jadi anemia bulan sabit itu merupakan salah satu akibat dari adanya missense mutasi. Mutasi pada satu basa menyebabkan perubahan asam amino. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan insersi. Insersi adalah penambahan basa sehingga nanti menyebabkan perubahan asam amino. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah kondisi normal seperti ini urutannya, ada CAT, CAT dan seterusnya. Di mana CAT ini adalah mengkode asam amino histidin. Saat jadi insersi penambahan basa seperti ini, jadi ada penyisipan satu basa adenin, maka nanti menyebabkan perubahan asam amino. Jadi ingat bahwa kodon itu selalu dibaca 33. Kalau terjadi penambahan asam amino, penambahan basa, maka akan terjadi pergeseran kodonnya. Seperti ini ya. Histidin menjadi ini berbeda di sini. Menjadi treonin, serin, dan seterusnya. Nah, ini bisa di sini ya. Jadi kalau kondisi normal ada CAT dan seterusnya. Kalau ada perubahan basa yang di sini, maka nanti akan terjadi perubahan kodon sehingga nanti asam aminonya pun juga mengalami perubahan. Begitu juga dengan delesi. Jadi kalau delesi itu adalah pengurangan basa sehingga menyebabkan perubahan asam amino. Anda bisa lihat di sini. Jadi semula seperti ini, kemudian ada satu basa yang hilang, terdelesi. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kodonnya pun akan berubah. Kalau kodonnya berubah, maka asam aminonya pun juga mengalami perubahan. Jadi Anda lihat, yang semula histidin, karena ada perubahan basa, maka nanti yang di sini asam aminonya menjadi berbeda.
yaitu leusin, isoleusin, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambarnya seperti ini ya. Jadi perubahan satu basa, hilangnya satu basa menyebabkan perubahan kodon sehingga menyebabkan perubahan asam amino. Nah, jadi insersi dan delesi itu nanti dampaknya adalah menyebabkan terjadinya mutasi frame shapes atau dikenal dengan perubahan rangka baca. Nah, Anda bisa lihat di sini, apa itu rangka baca? Kalau ini normal seperti ini normalnya, CAT normal. Ada perubahan basa di sini, penambahan satu basa, insersi. Akibatnya apa? Kerangka bacanya menjadi berubah. Jadi ada basa T yang nanti dia tidak punya pasangan. Akibatnya dia tidak menyandi asam amino apapun. Kenapa? Karena terjadi penambahan basa A. Begitu juga dengan delesi, penghilangan satu basa. Anda lihat di sini. Jadi kalau basa A-nya menjadi hilang, maka nanti reading frame-nya atau kerangka baca menjadi berubah. Jadi di sini nanti ada satu kodon itu yang hanya disandi oleh dua basa, sehingga dia tidak mengkode asam amino apapun. Yang di sini. Jadi insersi dan delesi itu menyebabkan mutasi frame shapes, perubahan rangka baca, sehingga nanti menyebabkan terjadinya pergeseran pembacaan kerangka baca atau reading frame shape, sehingga nanti bisa menyebabkan perubahan asam amino dan bisa jadi fungsi proteinnya menjadi berubah. Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi Anda bisa lihat di sini kalau misalnya ini adalah ada suatu kalimat the fat cat ate the rat gitu ya. Ada penambahan satu basa, insersi. Jadi nggak bermakna kalimatnya ya. The fat ini nggak ada artinya nih kalimatnya di sini. Karena ada penambahan huruf H. Begitu juga kalau ada delesi. The itu hanya hilang. Ini juga berubah kalimatnya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana insersi dan delesi itu menyebabkan terjadinya perubahan kerangka baca atau frame shift. Nah, delesi ini salah satu penyakitnya adalah penyakit cystic fibrosis. Jadi penyakit ini ditandai oleh menumpuknya cairan pada organ-organ tubuh, khususnya adalah organ pernafasan, ya. Jadi paru-paru nanti penuh dengan cairan yang sangat lengket sehingga nanti biasanya pasien itu mengalami sesak nafas. Mengapa? Karena di sini terjadi mutasi pada gen penyandi protein CFTR. Jadi CFTR adalah suatu protein, ini kepanjangan dari cystic fibrosis transmembrane conductance regulator. Jadi ada protein yang menyusun membran sel di sini, protein yang menyusun protein transport di sini. Jadi CFTR ini nanti fungsinya adalah sebagai pintu masuknya ion atau cairan. Nanti kalau pintunya rusak, maka nanti ionnya itu menjadi tidak lancar alirannya. Sehingga terjadi penumpukan ion di dalam sel, sehingga dampaknya adalah terjadi penumpukan cairan pada organ-organ tubuh. Nah, Anda bisa lihat di sini, yang terjadi adalah terjadi delesi. Nih ya, jadi di sini ada delesi kodon CTT. Jadi di sini tidak hanya delesi satu basa, tetapi delesi satu kodon, yaitu kodon CTT yang mengkode asam aminofenilalanin. Jadi akibatnya kalau asam aminofenilalanin nggak terbentuk, maka nanti proteinnya menjadi rusak, sehingga nanti menyebabkan penyakit yang namanya cystic fibrosis. Ya, seperti ini. Berikutnya ada penyakit Huntington's. Jadi penyakitnya adalah juga penyakit genetik
yang terjadi karena adanya mutasi pada gen HTT. Kalau di sini yang terjadi adalah kodon CAG yang merupakan kodon pengkode asam aminoglutamin itu mengalami pengulangan, berkali-kali pengulangan. Jadi ada pengulangan sebanyak 40 sampai 50 kali. Jadi seperti ini. Jadi asam aminoglutamin itu berulang jumlahnya. Gitu ya. Efeknya apa? Efeknya kalau asam aminoglutamin mengalami pengulangan, maka nanti protein HTT menjadi berubah susunannya. Sehingga nanti fungsinya pun akan berubah. Perubahan protein ini menyebabkan terjadinya kerusakan otak secara progresif, secara cepat. Sehingga nanti pasien itu akan mengalami gangguan gerakan, tidak terkontrol gerakannya, atau gangguan emosi dan daya ingat. Ini adalah karakter dari penyakit Huntington yang terjadi karena adanya mutasi gen HTT. Di mana gen HTT ini yang mengalami kerusakan adalah kodon CAG, yaitu kodon yang mengkode asam aminoglutamin. Nah, berikutnya ini adalah mutasi tingkat kromosom. Ada dua tadi ya, jadi bisa kromosomnya itu berubah jumlahnya atau kromosomnya itu mengalami perubahan struktur. Yang pertama ini adalah kromosomnya mengalami perubahan jumlah. Jadi ada penyakit namanya sindrom Down, sindrom Edwards, sindrom Patau, sindrom Turner, sindrom Klinefelter, dan seterusnya. Ini adalah penyakit genetik yang disebabkan karena jumlah kromosomnya mengalami perubahan. Anda bisa lihat di sini, ya. Jadi kalau pada Down syndrome itu pada kromosom 21 itu jumlahnya berlebih, sehingga disebut dengan trisomi. Kalau pada penyakit Edward itu yang mengalami perubahan jumlah kromosomnya adalah kromosom nomor 18 dan seterusnya, ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Nih ya, jadi pada mutasi kromosom atau disebut dengan aberasi kromosom itu bisa terjadi karena jumlah kromosomnya itu berubah, ya, atau kromosomnya itu berubah strukturnya. Jadi kalau Anda masih ingat bahwa secara normal kromosom itu ada 46 buah, ya, yang terdiri atas kromosom tubuh atau autosom itu ada 23 pasang, dan ada kromosom kelamin atau gonosom yang terdiri atas kromosom XX untuk wanita dan kromosom XY untuk laki-laki. Nah, nanti saat mutasi maka kromosomnya ini jumlahnya bisa bertambah atau berkurang. Nah, ini akan kita lihat ya. Jadi nanti ini ada beberapa contohnya ya. Sindrom Turner, Klinefelter, sindrom Jacobs, dan seterusnya. Anda bisa baca apa yang terjadi pada penyakit-penyakit ini, gitu ya. Pada kromosom berapa terjadi penambahan jumlah kromosom atau pengurangan jumlah kromosom. Nanti Anda bisa lihat di slide saya. Dan silakan dipelajari. Nah, kalau struktur nanti bisa berbeda-beda ya. Ada delesi, jadi kromosomnya itu ada yang hilang di level kromosom ya. Ada duplikasi, jadi ada penggandaan bagian kromosomnya. Ada inversi seperti ini. Ada translokasi, ada ring kromosom dan seterusnya. Ini adalah mutasi yang terjadi karena perubahan struktur kromosom. Jenisnya ada delesi, ada duplikasi, ada inversi, dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat di sini, delesi berarti nanti ada bagian kromosom yang hilang. Kalau duplikasi berarti ada bagian kromosom itu yang digandakan, ya, atau berulang. Inversi itu ada perubahan orientasi kromosom. Kemudian ada ring, berarti kromosomnya adalah berbentuk cincin, ada translokasi dan seterusnya. Nanti ini silakan dibaca. Nah, ini contoh penyakitnya.
Jadi kalau perubahan kromosom ada penyakit yang namanya sindrom Cri-du-Chat, sindrom Wolff-Hirschhorn, dan seterusnya. Nah, ini sindrom Down, ya, trisomi. Jadi ini adalah contoh penyakit genetik yang terjadi karena perubahan jumlah kromosom, yaitu pada kromosom ke-21. Anda bisa di sini, ya. Jadi kalau normalnya kromosom itu ada 2 jumlahnya seperti ini, ya. Tapi kalau pada sindrom Down, pada kromosom 21 itu ada 3 kromosom X-nya. Sehingga disebut dengan trisomi. Jadi ini adalah kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21, gitu ya. Yang nanti biasanya ditandai oleh ciri yang khas seperti ini, ya. Biasanya tinggi badan relatif pendek, kepalanya mengecil, hidungnya dar dan seterusnya. Kemudian wajahnya mongoloid biasanya seperti ini, ya. Wajahnya adalah khas. Ini adalah karakter dari pasien sindrom Down yang terjadi karena adanya penambahan jumlah kromosom pada kromosom nomor 21. Sehingga disebut dengan trisomi. Ini sindrom Edwards, gitu ya. Jadi di sini terjadi penambahan jumlah kromosom pada kromosom nomor 18 seperti ini. Ada 3. Jadi trisomi di kromosom 18. Ini adalah ciri-cirinya. Jadi biasanya mengalami gangguan pada ginjal, pada ureter, kemudian pada jantungnya, paru-paru dan diafragmanya, gitu ya. Ini adalah beberapa ciri pasien yang mengalami sindrom Edwards yang merupakan penyakit genetik karena adanya trisomi pada kromosom nomor 18. Ya. Kemudian ada sindrom fatal. Nah, ini adalah trisominya pada kromosom nomor 13. Jadi jumlahnya itu menjadi 3 kromosomnya di kromosom 13. Ini adalah karakter atau ciri-ciri pasien yang mengalami sindrom fatal. Seperti ini, ya. Jadi biasanya mengalami gangguan pada serebralnya, kemudian ada gangguan pada cleft di bibir dan seterusnya. Biasanya mengalami kerusakan pada jantungnya, dan biasanya mengalami kemunduran mental, ya, mental retardation. Ini adalah karakter dari pasien sindrom fatal yang terjadi karena jumlah kromosom pada nomor 13 itu bertambah menjadi trisomi. Ada lagi sindrom Klinefelter. Ini adalah pertambahan jumlah kromosom. Jadi kalau misalnya laki-laki itu kromosomnya adalah XY, kalau wanita adalah XX, pada pasien sindrom Klinefelter itu nanti jumlah kromosomnya itu menjadi XY. Ya, Anda bisa lihat, ya, kalau XY berarti nanti kalau secara fenotipe itu seperti pria, tetapi dia memperlihatkan tanda-tanda wanita, gitu ya. Seperti apa? Tubuhnya buah dada, tapi nanti pertumbuhan rambutnya kurang, gitu ya. Lengan dan kakinya menjadi sangat panjang ekstrim, suaranya tinggi, testisnya menjadi kecil dan seterusnya. Anda lihat di sini, gitu ya. Jadi ini adalah ciri dari sindrom Klinefelter. Dan ada seorang atlet ini dari Afrika Selatan, gitu ya. Jadi dia secara fenotipe adalah seperti pria, tetapi dia tergolong dalam atlet wanita, ya. Dan ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan terkait tadi, ya. Jadi dia seperti wanita, tetapi powernya seperti laki-laki. Ternyata dia mengalami sindrom Klinefelter di mana kromosomnya berupa XY. Itu, ya. Sindrom Turner, nah ini Anda bisa lihat di sini. Jadi sindrom Turner ini kalau wanita itu XX, tapi di sini hanya XO, jadi tidak berpasangan kromosom X-nya. Nah, Anda bisa lihat di sini, ya. Jadi nanti fenotipenya perempuan, tetapi nanti tanda kelamin sekunder nggak terbentuk, ya, mungkin nggak punya buah dada dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah kelainan kromosom yang terjadi karena kromosom X-nya
tidak berpasangan. Jadi XO, bukan XX. Sindrom Jacobs ini sama, tetapi di sini adalah XYY. Nah, ini biasanya pasien ini menjadi sangat agresif karena dia cenderung seperti laki-laki ya, fenotipenya laki-laki. Tetapi di situ masih ada kromosom X yang menandakan dia adalah ada sifat kewanitaannya ya. Jadi biasanya ini nanti sangat agresif karakternya. Jadi ada beberapa kasus seorang pelaku kriminal itu ternyata setelah dipelajari kromosomnya dia adalah mengalami kelainan kromosom yaitu XYY. Ini contohnya, gitu ya. Nah ini hati-hati gitu ya, karena dia mengalami kelainan kromosom yang berupa XYY. Ada lagi triple X, ya. Jadi nanti di sini kromosom X-nya berlebih, ya, XXX. Yang seharusnya adalah XX, tapi dia menjadi XXX. Ini juga tidak baik karena juga merupakan suatu kelainan, gitu ya. Nah ini biasanya kalau mengalami XXX dia akan mengalami menopause lebih awal, gitu ya. Nah ini dan dia juga bisa mengalami gangguan fertilitas, walaupun dia secara fenotipe adalah wanita. Nah ini perubahan struktur kromosom, ya. Jadi ini ada penyakit kanker yang disebut dengan Burkitt lymphoma. Ini adalah kanker yang menyerang sistem imun. Ternyata disebabkan karena adanya mutasi kromosom yang berupa perubahan struktur kromosom. Jadi ada translokasi kromosom. Anda bisa di sini ya, antara kromosom 8 dan kromosom 14 itu terjadi saling silang. Nih, jadi bagian dari kromosom 8 itu nanti ada yang menempel pada kromosom 14, begitu juga sebaliknya. Bagian kromosom 14 ada yang menempel pada kromosom 8. Jadi ada translokasi, ada perpindahan lokasi pada kromosom 8 dan kromosom 14. Dan ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit yang disebut dengan Burkitt lymphoma. Nah, ada lagi penyakit namanya sindrom Cri-du-Chat, ya. Jadi nanti ciri khasnya adalah pasiennya itu akan mengalami tangisan seperti suara kucing. Nah, ini ada bagian kromosom yang hilang. Jadi pada lengan pendek kromosom itu mengalami dresi seperti ini. Ini ciri-cirinya. Ya. Yang khas adalah suaranya seperti tangisan kucing. Seperti ini. Nah, ini ada lagi suatu penyakit yang hanya diderita oleh laki-laki karena di sini terjadi gangguan pada kromosom Y. Mungkin Anda pernah lihat seperti ini ya. Ini adalah penyakit hipertrikosis. Jadi tumbuhnya rambut pada area yang tidak seharusnya di bagian wajah, kemudian bagian telinga gitu ya. Ini adalah penyakit yang terkait dengan kromosom Y. Jadi dia hanya dialami oleh laki-laki, disebut dengan hipertrikosis. Nah, ini ada lagi penyakit hemofilia. Jadi penyakit yang ditandai oleh darahnya susah membeku. Jadi kalau misalnya Anda terluka, nanti susah membeku darahnya. Nah, ini penyakit ini bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan karena dia terkait kromosom X ya. Nah, ini mutasinya terjadi karena adanya gangguan pada gen yang menyandi protein untuk pembekuan darah, ya, disebut dengan hemofilia. Nah, mutagen adalah penyebab mutasi, sampaikan tadi ya. Jadi bisa berupa mutagen kimia, bisa dari pestisida, kemudian mungkin bisa dari asap kendaraan bermotor dan seterusnya. Kemudian fisika, ada sinar UV, sinar X, sinar radioaktif, ada mutagen biologi, bisa karena virus ya. Virus itu bisa menyebabkan terjadinya mutasi pada gen, sehingga virus dikatakan sebagai mutagen biologi, begitu juga dengan bakteri. Namun yang perlu Anda ingat bahwa apakah mutasi itu selalu merugikan gitu ya, yang jelas kalau dia menyebabkan penyakit, pasti merugikan ya. Jadi penyakit genetik ini adalah salah satu dampak dari mutasi yang merugikan pada manusia. Kemudian kalau mutasi terjadi pada bakteri bisa menyebabkan
bakterinya kebal terhadap antibiotik, atau mungkin virus gitu ya, atau mungkin kalau pada virus yang digunakan sebagai bahan vaksin, maka nanti vaksin menjadi tidak poten, tidak berefek. Ini adalah beberapa dampak mutasi yang merugikan. Jadi bisa menyebabkan penyakit genetik, bisa menyebabkan bakteri atau virus kebal terhadap antibakteri atau antivirus, atau mungkin kalau dia pada vaksin nanti vaksinnya menjadi tidak poten atau tidak berefek. Namun demikian, mutasi tidak selalu menguntung, tidak selalu merugikan, karena kalau Anda ingat bahwa mutasi sengaja dibuat, misalnya adalah pada pembuatan semangka tanpa biji. Di sini digunakan mutagen kimia kolkisin, sehingga nanti semangkanya menjadi tidak berbiji. Dan itu sekarang banyak ada di perdagangan ya. Semangka tidak berbiji ini adalah suatu proses mutasi menggunakan agen kolkisin, mutagen kimia. Ada lagi, ini ada suatu mutasi yang terjadi pada individu tertentu, di mana pada individu ini terjadi mutasi pada gen CCR5. CCR5 adalah suatu gen yang menyandi reseptor virus. Jadi reseptor adalah suatu pintu masuk bagi virus ke dalam sel. Artinya kalau individu itu termutasi gen CCR5 yang merupakan penyandi reseptor virus, maka nanti individu itu menjadi kebal terhadap virus HIV. Kenapa? Karena HIV tidak bisa masuk ke dalam sel. Ini terjadi pada individu pada ras tertentu. Ya, mutasi ini tentu saja menguntungkan bagi mereka karena mereka menjadi kebal terhadap infeksi HIV. Ini juga sama. Ini mutasi-mutasi yang terjadi karena adanya radiasi saat terjadi radiasi di Fukushima. Anda bisa di sini ya, mungkin kalau terkait tanaman mungkin menjadi unik ya. Jadi misalnya ada tanaman bunga seperti ini, jadi termutasi menjadi lebih unik seperti ini, dan mungkin sekarang menjadi banyak dicari ya bunga-bunga yang unik bentuknya karena termutasi. Kalau ini pada buah tomat, ini yang termutasi seperti ini. Ini hewan ya, jadi ada hewan yang mengalami termutasi ya karena radioaktif. Dan ternyata dampaknya adalah dia memiliki jumlah kakinya berlebih, ya menjadi 6 kakinya. Nah, jadi demikian adalah materi saya terkait mutasi yang meliputi jenis mutasi, kemudian terkait mutagen dan terkait dampak mutasi. Terima kasih.